Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif wajib bijaksana, hadirin calon penghuni surga yang berbahagia. Baik atau buruknya nasib hidup suatu bangsa bahkan agama di masa datang sangat bergantung pada kondisi akhlak generasi bangsa saat ini. Jika baik akhlak generasinya, maka akan baik pula masa depan bangsa. Dan jika buruk akhlak generasinya, maka akan puranglah masa depan bangsa. Namun sayang, seribu sayang hadirin, saat ini masih ada orang tua yang lebih mementingkan kepentingan lahirnya daripada batinnya, mengutamakan kepentingan duniawinya daripada ukhrawiyah, sehingga yang lahir bukan lagi generasi anak saleh, tapi generasi tukang gaplek. bukan yang ahli sholat tapi ahli maksiat, bukan yang rajin mengaji tapi yang gemar korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Inilah hadirin baru sebagian kecil potret duram nasib anak-anak bangsa kita yang rapuh dari nilai-nilai agama dalam keluarga. Oleh karena itu, konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran adalah judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran. Surah At-Tahrim ayat 6 adalah instruksi Allah kepada kita agar mendidik dan membina mereka supaya kelak menjadi generasi-generasi kuat, generasi-generasi hebat, generasi yang membuat bangsa lebih bermartabat, bahkan generasi-generasi yang bermanfaat dunia akhirat. Bukan generasi-generasi yang manja, sedikit-sedikit panggil bunda, akhlaknya tidak terjaga, nilai rapotnya banyak angka 5, mentalnya cuma bisa meminta. Sebab anak seperti itu tidak akan membuat orang tua bangga, bahkan bisa menghambat kemajuan bangsa. Lalu timbul pertanyaan, di manakah lembaga terbaik untuk anak-anak kita? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 327 menjawab bahwa lembaga paling utama dan pertama untuk mendidik anak-anak kita harus bermula dari keluarga, apalagi seorang ibu kepada anak-anaknya. Pepatah Arab mengatakan yang artinya ibu adalah sekolah. Jika dipersiapkan dengan matang, maka akan sanggup melahirkan generasi-generasi yang handal di masa mendatang. Hadirin, kita mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mereka adalah bukti keberhasilan seorang ibu yang mampu mendidik anak-anaknya sehingga menjadi dzurriyyah thayyibah, menjadi generasi-generasi yang berkarakter. Namun hadirin, kita pun mengenal kasus bullying siswa SMP di Cilacap dan tak kalah lagi motor yang sangat meresahkan masyarakat. Mereka adalah anak-anak muda yang menjadi korban disharmoni dan disfungsi keluarga. Lalu pendidikan apa yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita? Sebagai jawabannya, pertama, pendidikan ilmu pengetahuan. Sebagaimana terangkai dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 102
lebih memilih tafakuh fiddin, memperdalam ilmu agama daripada ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang dimaksud tafakuh fiddin secara filosofis adalah memperdalam semua ilmu Allah, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk itu hadirin, kita patut bersyukur terhadap upaya pemerintah kita dengan dia terus meningkatkan taraf pendidikan di negeri ini dengan adanya program wajib belajar 9 tahun, sehingga tidak boleh ada anak-anak kita yang tidak mengenyam pendidikan. Namun sayang, seribu sayang hadirin, saat ini masih ada orang-orang yang berpendidikan tinggi tapi moralnya rendah. Masih ada ahli politik tapi jiwanya munafik. Masih ada teknokrat tapi otaknya jahat. Sehingga bukan sebagai pelopor pembangunan tetapi menjadi virus penghambat, bahkan penghancur pembangunan. Dan yang kedua, untuk menghindari generasi yang berakhlak rendah, kita harus menanamkan pendidikan salat kepada anak-anak kita. Sebab jika anak-anak kita dididik dengan salat, maka akan melahirkan generasi yang hebat, kepada orang tuanya hormat, hidupnya tidak akan tersesat. Namun jika anak-anak kita tidak dididik dengan salat, maka akan lahir generasi yang jahat. Jadi percaya Jika menjadi pejabat, bukan pejabat yang mensejahterakan rakyat, tapi pejabat yang berusaha membinasakan, bahkan menghancurkan hak-hak rakyat. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa untuk membangun generasi yang berkarakter, setidaknya kita harus menanamkan 2 hal kepada anak-anak kita. Pertama, didik anak-anak kita dengan ilmu, dan yang kedua, didik anak-anak kita dengan sholat. Jangan sampai terlambat, apalagi terlewat, agar kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum berpisah,